Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu agama. Mereka meninggalkan kampung mereka, ada yang meninggalkan Makkah, ada yang meninggalkan Yaman, ada yang berasal dari Syam, ada yang berasal dari dusun-dusun. Mereka berdatangan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu agama. Demikian pula sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga masih melakukan perjalanan menuntut ilmu, walaupun harus menempuh satu jarak yang sangat jauh demi untuk mendengarkan suatu faidah, satu ilmu atau satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dia dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hidup. Seperti dalam riwayat Bukhari, beliau rahimahullahu taala menceritakan perjalanan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ke negeri Syam untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu demi menanyakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dia dengarkan. Kemudian generasi setelahnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama muhadditsin setelahnya itu dikenal dengan rihla ilmiah, dengan perjalanan menuntut ilmu, sehingga kita banyak mendengar Imam Ahmad rahimahullahu taala misalkan terkadang ada di Irak, terkadang ada di Syam, terkadang ada di Makkah dan Madinah, terkadang ada di Yaman. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala, terkadang beliau di Irak, terkadang di Mesir. Demikian seterusnya, para ulama melakukan perjalanan-perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Padahal di dalam melakukan perjalanan tersebut terdapat banyak sekali beban-beban perjalanan, banyak sekali masyakkah yang harus mereka tanggung, kecapean, mungkin kehabisan bekal, dan keterasingan dari sanak keluarga, dari sahabat-sahabat dekat. Tetapi mereka bisa bersabar menghadapi semua itu demi mencapai kemuliaan. Subhanallah, teladan para ulama kepada kita sangat besar dalam hal perjalanan menuntut ilmu. Dan di zaman ini telah kita maklumi bersama, ulama kita banyak terdapat di negeri-negeri yang ada di Timur Tengah, seperti di Yaman, di Saudi Arabia, dan yang lainnya. Sehingga suatu kenikmatan yang sangat besar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemudahan untuk bisa datang menuntut ilmu kepada para ulama, duduk di majelis mereka, mendengarkan bimbingan dari Al-Quran was sunnah, dan juga pemahaman yang benar yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini sebenarnya hakikat menuntut ilmu adalah at-talaqi 'anil ulama, mengambil ilmu itu dari ulama. Ini hakikat menuntut ilmu. Ini yang harus diprioritaskan. Apa yang dimaksud belajar agama itu? Apa yang dimaksud dengan menuntut ilmu? Bukan baca buku, bukan mendengarkan radio, bukan itu asalnya. Tetapi asalnya at-talaqi 'anil ulama. Hanya saja ketika kita tidak bisa mendengarkan ilmu langsung dari para ulama, maka yang menjadi cadangannya, yang menjadi penggantinya adalah buku-buku para ulama yang bisa kita baca, atau kajian-kajian para ulama yang bisa kita dengarkan lewat radio, ataupun dari saudara-saudara kita para thalabatul ilmi yang mungkin sudah pernah duduk di depan para ulama, atau siapa saja yang bisa memberikan faidah. Itu semua hanya pengganti, bukan yang utama, bukan yang dimaksud thalabul ilmi yang sebenarnya. Karena thalabul ilmi yang sebenarnya adalah at-talaqi 'anil ulama, mengambil ilmu itu langsung dari para ulama. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya.
Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mengambil ilmu harus dari para nabi. Sebab kepada mereka ilmu diturunkan. Dan mereka yang tahu bagaimana memahami suatu ilmu. Dan yang mewariskan ilmu para nabi tersebut adalah ulama. Hanya karena kita belum Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan dapat duduk di majelis para ulama, maka ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Ini sebagai pengganti, sebagai cadangan untuk tetap dapat bisa belajar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa belajar melalui buku-buku para ulama, melalui ceramah-ceramah, melalui radio, melalui pondok kita ini. Namun alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendatangkan para ulama di negeri kita. Maka sangat disayangkan kalau ulama sudah datang ke negeri kita, lalu kita tidak bersemangat menyambut para ulama. Padahal mereka menempuh jalan yang lebih jauh dari apa yang akan kita tempuh. Dan dengan biaya yang lebih besar. Dan waktu yang lebih lama. Demi untuk memberikan ilmunya kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Untuk talaqi anil ulama. Mengambil ilmu dari para ulama. Memanfaatkan kedatangan mereka. Dan tidak kita sia-siakan sedikit pun. Kalau bisa ditinggal pekerjaan kita sementara. Atau kesibukan-kesibukan dalam keluarga sementara. Maka tinggalkan. Demi untuk mengambil ilmu dari para ulama. Dan juga meraih keberkahan bermajelis dengan para ulama. Baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita saling mewasiatkan. Dan ini juga termasuk sunnah sebelum melakukan safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya saling mewasiatkan. Dan wasiat yang paling terbesar adalah wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terlebih kita akan melihat di luar sana satu dunia yang lain dari apa yang setiap hari kita saksikan di sini. Mungkin kita akan melihat orang-orang yang berbuat maksiat di jalan-jalan tanpa rasa malu. Wanita-wanita yang membuka auratnya tanpa ada rasa segan dengan orang-orang yang melihatnya. Dan mereka anggap itu suatu hal yang biasa. Oleh karenanya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga pandangan kita. Dan jaga lisan kita. Untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala melihat hal-hal yang menyelisihi syariatnya. Dengan selalu beristighfar. Dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terpenting, menjaga niat kita. Menjaga keikhlasan kita di dalam perjalanan menuntut ilmu. Semata-mata yang kita inginkan dari perjalanan ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita luruskan niat kita. Kita niatkan ini sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena suatu kepentingan dari kepentingan-kepentingan dunia ini. Kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita sampai di sana hanya sekedar jalan-jalan. Bertemu dengan saudara-saudara kita salafiyin. Lalu menghabiskan waktu dengan percakapan yang mungkin tidak ada manfaatnya. Sehingga terlalaikan dari menuntut ilmu. Atau sekedar mau mencari barang di pasar. Atau kepentingan-kepentingan dunia lainnya. Sehingga kita terlalaikan dari menuntut ilmu agama. Maka kita nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa adab di dalam safar yang harus diperhatikan. Yang pertama, di antara adab sebelum melakukan safar, istihbabut tawdi' lil musafir. Disunnahkan untuk berpamitan bagi seorang musafir. Disunnahkan berpamitan kepada karib kerabat kita yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara kita, demikian pula tetangga-tetangga kita. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mahjurah. As-sunnah al-mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan. Berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, "Idza kharaja ahadukum fi safarin falyuwaddi ikhwanahu." Apabila seorang dari kalian keluar untuk safar, maka hendaklah dia berpamitan kepada saudara-saudaranya.
Fa inna Allah ja'ilun fi du'aihim barakatan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan di dalam doa mereka, doa orang-orang yang dia tinggalkan terdapat keberkahan. Wa qala Sya'bi, as-sunnah idza qadima rajulun min safarin ay ya'tiyahu ikhwanuhu. Sunnah, berkata Imam Sya'bi rahimahullahu taala, apabila seorang datang dari suatu safar, maka hendaklah saudara-saudaranya mendatangi dia. Fayusallimu alaihi. Kemudian mereka menyalaminya. Wa idza kharaja ila safar ay ya'tiyahum fayuwaddi'uhum wa yaghtanimu du'aahum. Sebaliknya, kalau dia yang mau pergi safar, maka dia yang mendatangi saudara-saudaranya, berpamitan kepada mereka dan meminta doa mereka. Jadi, kalau kita mau pergi, kita yang datang kepada saudara-saudara kita. Kalau saudara kita tiba dari safar, kita yang mendatanginya. Ini sunnah. Lalu kata beliau rahimahullah, wa fit tawdi sunnatun mahjurah. Qalla man ya'maluha. Dan dalam masalah berpamitan ini, dia merupakan sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan. Sedikit sekali yang mengamalkannya. Ala wa hiya tawdi'ul musafir bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tawdi' berpamitan yang disunnahkan itu adalah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an qaz'atah qala Ibnu Umar. Dari Qaz'ah dia berkata kepadaku Ibnu Umar, halumma uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kemarilah engkau, aku akan berpamitan kepadamu atau melepas kepergianmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasku. Apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musafir? Astaudi'ullaha dinaka. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Wa amanataka, dan amanahmu. Wa khawatima amalika, dan akhir dari amalanmu. Rawahu Abu Daud. Ini adalah sunnah yang dituntun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan kepada musafir. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir dari amalanmu. Yani dengan husnul khatimah. Baik. Demikian pula dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, arada rajulun safaran. Ada seorang laki-laki yang mau melakukan safar. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ausini. Dan dia berkata, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Qala usika bi taqwallahi azza wa jalla wat takbir ala kulli syarafin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan bertakbir ketika berada di tempat yang tinggi. Falamma madha, ketika dia pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma arwi lahul arda wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, hamparkan bumi untuk dia dan mudahkan perjalanannya. Ini sunnah yang diucapkan oleh keluarga yang ditinggalkan kepada musafir. Adapun musafir, maka dia mengucapkan astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang mana titipan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sia-sia. Ini adab yang pertama bagi musafir. Yang kedua, karahiyatul wahda fis safar. Dibencinya bersendirian di dalam melakukan safar. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahda ma a'lam, ma sara raqibun bil laili wahdahu." Andaikan manusia mengetahui apa yang terdapat di dalam bersendirian itu, yakni keburukan-keburukan sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak ada seorang yang akan berjalan pada malam hari secara sendirian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka dari hadis ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan tidak disukainya seorang melakukan safar bersendirian. Minimal 2 orang dan 3 orang ke atas itu lebih bagus. Terdapat hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-raqibu syaitanun
Warraqibani syaitanani wathalathatu raqbun. Orang yang berkendara seorang diri, maka bersamanya ada satu syaitan. Apabila mereka dua orang, bersamanya dua syaitan. Apabila mereka bertiga, maka mereka lebih aman dari syaitan-syaitan ini. Adab yang ketiga, istihbabu ta'mir fi safar idza kanu thalathatan fa aktsar. Disunahkan untuk memilih seorang amir di dalam safar apabila melakukan safar sejumlah 3 orang atau lebih. Ini termasuk sunnah berdasarkan hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum, rawahu Abu Daud. Apabila keluar 3 orang, maka hendaklah mereka menjadikan salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengurus dan mengatur kebutuhan-kebutuhan mereka ketika safar. Akan kacau balau suatu kelompok perjalanan apabila mereka tidak mengurus permasalahan mereka bersama. Kebutuhan-kebutuhan mereka di jalan apabila tidak diurus oleh seorang pemimpin. Maka penting sekali mengangkat salah seorang pemimpin atau mungkin kita sebut dia koordinator dan sebagainya untuk mengurus urusan-urusan kita. Kemudian yang keempat, termasuk adab bagi musafir, an-nahyu an istihabil kalbi wal jaras fi safar. Dilarang membawa anjing dan lonceng di dalam perjalanan. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Bahwasanya malaikat tidak akan menemani sekelompok musafir di mana bersama mereka ada anjing dan juga ada lonceng. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-jarasu mazamirus syaitan. Lonceng itu adalah seruling syaitan. Ini harus dijauhi. Ini termasuk kemungkaran yang tersebar. Seperti yang kita lihat di bis-bis kota, di mobil-mobil. Ya. Selalu disertai dengan alat-alat musik. Ini membuat safar mereka hilang berkahnya dan mereka tidak ditemani oleh para malaikat. Yang kelima, termasuk adab yang bagi musafir, an-nahyu an safaril mar'ati biduni mahram. Terlarangnya wanita safar tanpa disertai mahram. Sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak tentang larangan wanita safar tanpa mahram. Seperti dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, dan jangan pula seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, iktatabtu atau uktatabtu. Lalu berkata seorang, ya Rasulullah, aku telah tertulis fi ghazwati kada wa kada, dalam pertempuran ini dan itu. Wa kharajat imraati hajatan, tetapi istriku keluar mau menunaikan haji. Qal idhhab fahujjah ma'amra'atik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Menunjukkan haramnya wanita safar tanpa mahram walaupun safar untuk melakukan haji. Ini pendapat yang kuat dari khilaf para ulama bahwasanya wanita tidak boleh melakukan safar tanpa mahram walaupun untuk melakukan haji sekalipun. Adab yang keenam, istihbabus safar yaumal khamis awalun nahar. Disunahkan untuk melakukan safar pada hari Kamis di awal siang. Berarti pagi hari ya. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau suka melakukan safar pada hari Kamis di awal siang. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Kamis dalam peperangan Tabuk, dan beliau sallallahu alaihi wasallam suka untuk keluar pada hari Kamis. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ini yang disunnahkan. Disunnahkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senang safar pada hari Kamis, dan juga banyak sekali riwayat
kalau beliau mau mengirim utusan-utusannya seperti Sariyah, ini pasukan kecil untuk memata-matai musuh. Demikian pula pasukan-pasukan yang lain juga beliau mengutus pada hari Kamis. Baik. Tadi ada pertanyaan di radio tentang hukum safar di hari Jumat. Di sini akan kita kutipkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga sebagai ralat dari apa yang Anda sampaikan tadi. Tadi Anda katakan tidak ada larangan safar di hari Jumat. Memang benar tidak ada larangan sharih. Tidak ada larangan yang sharih, yang tegas di dalam Al-Qur'an was sunnah untuk safar pada hari Jumat. Tetapi ada larangan umum, yaitu larangan jual beli ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah dan tinggalkanlah jual beli. Itu yang lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Berdasarkan ayat ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka tidak boleh melakukan aktivitas duniawi termasuk jual beli dan termasuk melakukan safar apabila sudah dikumandangkan azan. Jadi apa yang Anda jawab tadi di radio itu masih umum, tidak ada larangan, tapi yang benar apabila sudah dikumandangkan azan maka tidak boleh lagi melakukan safar. Salat Jumat dulu baru melakukan safar. Ini kalau dia masih di kampungnya, masih di tempatnya. Adapun kalau sebelum azan maka tidak mengapa insyaallah taala, dan yang lebih bagus lagi kalau sudah melakukan salat Jumat. Baik. Jadi perlu diperinci lagi, kalau sudah azan tidak boleh keluar untuk melakukan safar. Adab yang ketujuh, doa us-safar wa ma warada fihi min adzkar. Hendaklah musafir jangan melupakan doa-doa di dalam perjalanan dan zikir-zikir yang disunnahkan. Silakan nanti antum melihat dan dipersiapkan dihafalkan pada kitab Hisnul Muslim min Adzkaril Kitab wa Sunnah karya Syekh Dr. Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Di antara yang perlu dibaca, yang pertama doa ketika naik kendaraan, atau sebelumnya doa yang diucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan, atau saudara-saudara kita yang kita tinggalkan. Kemudian doa naik kendaraan, kemudian doa safar. Ya, ada perbedaan doa naik kendaraan dan doa melakukan safar. Baik. Demikian pula ada perbedaan lafaz atau tambahan lafaz doa ketika safar itu baru mau berangkat dan ketika kembali. Demikian pula ada sunnah zikir ketika menaiki tempat yang tinggi, ya. Sampai di Gunung Banjar ada zikirnya. Menuruni Gunung Banjar itu ada zikirnya. Iya. Demikian seterusnya. Kalau antum melewati tempat yang tinggi maka bertakbir, dan apabila jalan menurun maka bertasbih. Baik. Demikian pula ada doa memasuki suatu kampung. Kalau kita sudah masuk di kampung yang kita tuju, maka baca doanya. Demikian pula ada zikir yang dibaca seorang musafir apabila masuk waktu sahur. Dan ini jangan kita sia-siakan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin." Ada 3 doa yang mustajabah, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, doa orang tua, ini doa kepada anaknya. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Rawahu Abu Daud wa hasanahul Albani. Jadi jangan sia-siakan baik zikir-zikir yang khusus seperti yang kita sebutkan tadi tempat-tempatnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun doa yang umum. Doa agar kita selalu diberikan kesehatan, agar kita selalu istiqamah, diberikan taufik untuk beramal saleh, agar kita dapat menuntut ilmu. Doa untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita. Ini doa-doa yang umum. Di samping doa-doa yang khusus, di tempat-tempat yang khusus, seperti yang kita sebutkan tadi, silakan antum lihat di kitab Hisnul Muslim. Kalau belum hafal, usahakan dibawa kitabnya untuk dibaca. Baik. Adab yang ke-8 tentang masalah salatu tatawwu fi safar. Salat sunnah di dalam safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam
melakukan salat sunnah ketika safar, yaitu salat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini salat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Dan terkadang beliau salat sunnah ini beliau lakukan walaupun sedang berada di atas kendaraan. Walaupun sedang berada di atas kendaraan. Jadi kalau antum naik mobil nanti khawatir sampai waktu sudah mepet subuh tidak sempat salat witir, salat di mobil. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi ima'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam safar di atas kendaraannya kemana saja kendaraan itu menghadap, dan beliau berisyarat di dalam salatnya. Artinya karena beliau tidak bisa ruku dan sujud secara sempurna, maka dengan isyarat. Salatal laili illa al-fara'id. Beliau salat malam. Ini salat witir. Kecuali salat faraid, salat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya. Wa yutiru ala rahilatihi. Dan beliau witir, melakukan witir di atas kendaraannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini termasuk sunnah. Baik. Dan di sini dikatakan yang beliau lakukan adalah salat sunnah. Bagaimana dengan salat wajib? Salat wajib tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan berdiri secara sempurna dan menghadap kiblat. Dan itu hampir tidak mungkin dilakukan di kendaraan. Ya, kecuali naik Saudi Airlines, di situ ada arah penunjuk kiblat dan boleh kita salat di atas pesawat karena besar. Tapi pada umumnya seperti mobil yang biasa kita tumpangi akan sulit. Maka wajib bagi kita untuk berhenti sholat. Wajib bagi kita untuk turun. Dan buat kesepakatan dengan supirnya. Dan alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan bis-bis kita. Mesti ada istirahatnya. Misalkan ke Bandung, istirahat di Tasik. Untuk makan dan untuk sholat. Baik. Kecuali terpaksa. Misalkan naik pesawat. Pesawat kecil. Tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat. Dan kita khawatir, kita tiba di tempat tujuan, sudah habis waktu sholat. Maka pada saat itu, seperti yang dijelaskan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wajib bagi kita untuk sholat di atas pesawat semampu kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Tapi kalau perkiraan kita tiba di tempat tujuan, waktu masih mencukupi untuk sholat, maka tunggu atau tunda sholat kita sampai di tempat tujuan, sehingga kita bisa berdiri dengan sempurna dan menghadap kiblat. Ini bagi salat wajib. Adapun salat sunnah, maka tidak mengapa dilakukan bebas. Baik, bisa dipahami ya. Adapun yang ke-9, doa'u nuzulil manzil. Ketika kita sampai di suatu tempat atau di tujuan kita, juga disunahkan untuk membaca doa seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan, thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang mendatangi suatu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang ia ciptakan, yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia membaca ucapan tersebut, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Baik, ini termasuk sunnah yang agung dan bentuk tauhid seorang hamba ketika dia berada di suatu tempat yang tidak dia kenali, yang dia khawatirkan bahayanya. Adapun orang-orang di zaman jahiliyah, maka mereka akan meminta perlindungan para jin, para syaitan yang ada di tempat tersebut. Adab yang ke-10, istihbabul ijtima' indan nuzul wa indal akal. Disunahkan untuk selalu berijtima', berkumpul ketika berhenti dalam suatu perjalanan, misalkan berhenti istirahat, maka jangan berpisah-pisah, jangan tercerai-berai, selalu bersama. Demikian pula indal akal, ketika makan. Terdapat beberapa hadis dalam hal ini, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khashani
in tufarriqukum fi hadhihi asy-syi'ab wal awdiyah innama dzalikum minasyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian dipisahkan dengan adanya pepohonan-pepohonan atau lembah-lembah, maka ketahuilah itu dari syaitan. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'duhum ila ba'din hatta yuqal law busita 'alaihim thawbun la'ammahum. Lalu disebutkan para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, kalau kalian dalam perjalanan bercerai-berai terpisah-pisah itu dari syaitan, maka tidaklah mereka lakukan setelah itu apabila mendatangi suatu tempat kecuali mereka selalu bersama. Sampai dikatakan, andaikan suatu kain dibentangkan kepada mereka, maka akan menutupi seluruh mereka. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Demikian pula, sebagaimana sudah dimaklumi, disunahkan untuk makan secara berjamaah, baik ketika melakukan safar ataupun ketika mukim. Seperti dari hadis Wahsy bin Harb dari bapaknya dari kakeknya, ana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba. Ya Rasulullah, kami makan tapi kami tidak kenyang. Qala fala'allakum taftarikun. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Qalu na'am. Sahabat menjawab iya. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkumpullah kalian, bersatulah kalian, bersamalah kalian di dalam makanan kalian. Wadhkuru smallahi alaihi yubarik lakum fihi. Dan ucapkan nama Allah atas makanan kalian, niscaya kalian akan diberkahi. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu Al-Albani. Adab yang ke-11, an-naum fi safar. Tentang tidur ketika safar. Disunnahkan adanya penjaga tatkala tidur ketika safar. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, maka beliau memerintahkan Bilal untuk menjaga pasukan dan bergantian. Ini termasuk sunnah di dalam safar. Sehingga jangan sampai ada bahaya yang mengancam jemaah perjalanan tanpa mereka sadari. Atau jangan sampai semuanya tertidur ketika masuk waktu subuh. Sehingga perlu ada yang bertugas menjaga untuk membangunkan pada sholat subuh. Adab yang ke-12, istihbabur ruju'il musafir li ahlihi ba'da qada'i hajatihi. Baik. Disunahkan bagi musafir untuk segera kembali kepada keluarganya setelah dia menyelesaikan keperluannya ketika safar. Jadi, jangan berlama-lama, segera kembali kepada keluarga kalau sudah selesai urusan untuk melakukan suatu perjalanan. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal adab." Safar itu adalah potongan dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Safar itu menghalangi seorang dari kalian makanannya, minumannya dan tidurnya. Fa idza qada nahmatahu falyu'jil ila ahlih. Maka siapa di antara kalian yang sudah menyelesaikan urusannya, hendaklah dia kembali kepada keluarganya. Baik. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, wa fil hadis karahatut tadarrub 'anil ahli li ghairi hajah. Dalam hadis ini tidak disukai untuk terasing dari keluarga. Terasingnya seseorang dari keluarga tidak disukai. Li ghairi hajah, tanpa ada hajat, tanpa ada suatu kebutuhan mendesak. Wastihbab isti'jalir ruju'. Dalam hadis ini juga terdapat disunahkannya untuk bersegera kembali. Wala siyama man yakhsha 'alaihim ad-dai'ah bil ghaibah. Khususnya lagi bagi orang yang khawatir keluarganya menjadi tersia-siakan, tidak terurus dengan baik karena tidak ada dirinya bersama keluarganya. Walima fil iqama fil ahli min ar-raha al-mu'ina 'ala salahid din wad dunya. Dan juga karena apabila seorang tinggal bersama keluarganya terdapat ar-rahah, yakni ketenangan batin yang membantu dia untuk bagusnya agamanya dan dunianya.
walima fil iqamah min tahsilil jama'at wal quwwah 'ala al-ibadah. Dan juga ketika seorang tinggal menetap bersama keluarganya, maka itu akan menghasilkan jamaat, perkumpulan dan kekuatan untuk melakukan ibadah. Jadi kalau sudah selesai acara nanti langsung pulang. Ya, kembali kita berkumpul di sini menuntut ilmu, terkhusus bagi yang punya keluarga. Adab yang ke-13, karahiyatu qudumil musafir ala ahlihi lailan. Dibencinya kedatangan seorang musafir terhadap keluarganya pada malam hari. Ini banyak hadis, di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatrukar rajul ahlahu lailan. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mendatangi istrinya atau keluarganya pada waktu malam. Dan dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain, sebab pelarangan itu jelas, yaitu dia tidak akan suka melihat keadaan istrinya pada waktu malam. Dalam artian mungkin dia tidak berhias, dia sedang tidur, mulutnya bau, rambutnya acak-acakan. Iya, ini hikmahnya. Dan ini sebab pelarangan. Sehingga Syekh Shalih Al-Hudaythi di majelis beliau di Masjid Nabawi menjelaskan hadis ini, kalau sebab ini bisa dihilangkan, maka tidak ada masalah kita datang pada waktu malam. Terlebih saat ini sarana komunikasi itu sudah semakin mudah. Jadi kabarkan kepada keluarga kita, khususnya kepada istri, sehingga dia buat persiapan menyambut pengantin baru. Sehingga dia buat persiapan yang bagus. Dia berdandan untuk suaminya yang sudah dia rindukan. Dia tidak ada masalah kalau mau datang pada waktu malam, dengan syarat dia mengabari dulu agar bersiap-siap, ya, menyambut kedatangan sang pangeran. Adab yang ke-15, istibabu salati rak'atain fil masjid inda qudumil balad. Disunahkan untuk salat 2 rakaat di masjid ketika mendatangi negerinya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duhan dakhala al-masjida fa shalla rak'ataini qabla an yajlisa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari safar pada waktu duha, maka beliau masuk masjid dan beliau salat 2 rakaat sebelum beliau duduk. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Inilah 14 adab, di antaranya ada yang wajib, ada yang sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika melakukan safar. Semoga ada manfaatnya dan yang sedikit ini bisa menjadi bekal bagi kita semuanya untuk melakukan safar di dalam menuntut ilmu besok. Walaupun ana pribadi mungkin insyaallah taala akan berusaha tetap datang karena ada suatu halangan yang sangat darurat, tapi ana berusaha akan tetap datang walaupun mungkin terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita. Hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.